Perbaikan jalan tol di Probowangi sebabkan kemacetan panjang di jam padat. Bazar Muharram perdana curi perhatian santri Al-Hasimiyah. Pengukuhan pengurus PWRI Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo secara resmi dilakukan oleh camat. Salam jumpa pemirsa, kembali lagi dengan saya Ahmad Mirzak di Suara Unuja yang akan menemani Anda 30 menit ke depan. Kemacetan panjang terus menghantui pengguna ruas jalan raya Pantura Kraksan. Proyek tol Probowangi yang tak kunjung rampung membuat arus lalu lintas tersendat parah, memicu antrean kendaraan yang mengular hingga berjam-jam. Kemacetan panjang terlihat di sepanjang ruas Jalan Raya Pantura Kraksan arah Gending Paiton, Probolinggo pada 26 Juni 2025. Kendaraan baik pribadi maupun logistik terpaksa melambat akibat adanya penyempitan jalan yang disebabkan proyek tol Probowangi yang belum rampung. Beberapa titik pengecekan dan penambalan masih dalam tahap pengerjaan. Kendaraan berat seperti truk bermuatan semen, pasir, dan logistik terlihat dominan melintas di jalur ini, yang semakin menyempitkan ruang gerak kendaraan lain, mengakibatkan antrian panjang kendaraan sejauh 2 km dan berlangsung selama berjam-jam. Kemacetan tak hanya mengganggu aktivitas pengguna jalan, namun juga berdampak langsung bagi pelajar yang harus melintas setiap pagi menuju sekolah. Seorang pelajar mengaku biasanya berangkat tepat waktu ke sekolah. Namun sejak terjadinya penyempitan jalan akibat perbaikan dan padatnya kendaraan berat, ia sering terlambat dan harus menempuh perjalanan lebih lama dari biasanya. Kan saya sering melintasi jalanan ini. Karena berangkat pulang sekolah, saya melewati jalan ini. Nah, biasanya saya tepat waktu jalan tepat waktu, tapi sejak perbaikan tol ini saya jadi kesiangan berangkatnya karena ada kendaraan muatan besar seperti truk-truk itu, makanya itu yang diakibatkan kemacetan. Warga dan pengguna jalan berharap proses perbaikan segera diselesaikan dan dilengkapi dengan rekayasa lalu lintas yang efektif untuk mengurangi kemacetan. Berliana Sada, Ratna Ratiana melaporkan. Kegiatan pengukuhan pengurus Persatuan Weredatama Republik Indonesia PWRI Kecamatan Paiton kini digelar pada Rabu 25 Juni 2025 di Aula Kecamatan Paiton. Acara ini dihadiri oleh pengurus PWRI Kabupaten Probolinggo, para anggota PWRI, serta tamu undangan dari unsur pemerintah setempat. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan pembacaan basmalah, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama untuk kelancaran acara. Dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan SK Pengurus PWRI Kabupaten Probolinggo oleh Sekretaris PWRI Bapak Anis Sodiki MPD. Pengukuhan secara resmi dilakukan oleh Camat Paiton Dr. Andes Haji Imam Syafi'i MSI. Hangat dengan sesi ucapan selamat dan bersalaman antara peserta. Para hadirin juga menyanyikan lagu Mars PWRI yang membangkitkan semangat persatuan dan pengabdian. Sambutan disampaikan oleh Camat Paiton dilanjutkan oleh Ketua PWRI Dr. Andes Haji Ibrahim Muhammad MSI yang menekankan pentingnya semangat kontribusi meski telah memasuki masa purna bakti. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, semangat pengabdian yang tak pernah pudar menjadi pusat utama dari pengukuhan hari ini. PWRI mempunyai fungsi untuk memberikan keilmuan, pengalaman kepada pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan camat untuk bersama-sama bisa memajukan kesejahteraan dan kesehatan kebahagiaan di wilayah ini.
harus selalu bersambung antara pengurus yang lama dengan pengurus yang sekarang dan pengurus yang akan datang, supaya kesinambungan ini bisa berlanjut terus sehingga tujuan akhir bisa sukses. Rahmat Pria melaporkan. Perut keroncongan, tenang, waktunya makan lah. Apalagi apa ini namanya ya? Kriuk, D-nya tuh apa ya? Gas dah. Tunggu dulu, uangnya pas belum ini? Kayaknya pas deh. Gas dah. Hai, gerobok gini udah beli nasinya 3 porsi. Oke guys, nggak usah lama-lama. Mari kita buka ini nasinya. Mari kita soltok. Asli, kriuknya, bikin ketagihan. Tunggu apa lagi? Buruan beli di kriuk. Bikin harimu tambah semangat. Bye-bye. Kenali kembali cita rasa jajan pasar yang hampir terlupakan. Disajikan dengan kuah santan manis gurih, lembut di lidah, manisnya pas, bikin susah berhenti. Setiap suapannya adalah kenangan manis dari masa lalu. Putu Mayang, rasakan manisnya warisan rasa Indonesia. Kalian bosan dengan minum air putih? Atau ingin minuman yang berasa? Minum teh kota. Dengan berbagai varian rasa dan harga yang terjangkau. Hanya ada di Teh Kota. Ayo bersama-sama kita membeli Teh Kota. Alun-alun Besuki kini eksis dengan wajah baru yang lebih segar dan nyaman. Usai menjalani renovasi besar-besaran yang rampung di penghujung tahun lalu. Proyek ini diharapkan mampu menghadirkan fasilitas yang lebih baik bagi pengunjung, sekaligus mengokohkan alun-alun sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya. Kebanggaan masyarakat Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Sejak pembukaan kembali setelah direnovasi, alun-alun Besuki telah menarik banyak pengunjung. Warga setempat dan wisatawan dari daerah lain datang untuk menikmati suasana baru yang ditawarkan. Banyak pengunjung yang terlihat berolahraga di jogging track, sementara anak-anak bermain di area bermain yang aman dan menyenangkan. Fasilitas yang saya nikmati ada renovasi yaitu seperti banyak sebelumnya, seperti contohnya
dan masih banyak yang lainnya. Saran saya buat memasuki kedepannya semoga lebih banyak memiliki komunitas malam seperti pasar malam atau sholawatan agar bisa menarik lebih banyak pengunjung untuk kedepannya. Dengan renovasi yang telah dilakukan, alun-alun Besuki kini bukan hanya sekedar ruang terbuka yang hijau, tetapi juga menjadi simbol revitalisasi komunitas. Pemirsa, dalam rangka menyambut bulan Muharram Angkatan 2022, wilayah Al-Hasimiyah Pondok Pesantren Nurul Jadid menggelar bazar kuliner pada 27 Juli 2025 berlokasi di samping Rumaisa wilayah Al-Hasimiyah. Kegiatan bazar ini bekerja sama dengan UMKM sekitar guna mendorong perekonomian masyarakat sekitar. Suasana wilayah Al-Hasyimiyah tampak lebih semarak pada Jumat lalu saat pengurus angkatan 2022 menggelar bazar Muharram. Aneka ragam makanan yang ditawarkan berhasil menarik antusiasme para santri, menjadikan agenda ini bukan sekedar ajang jual beli, tetapi juga sarana kebersamaan dan kreativitas. Terlebih, makanan yang dijajakan jarang ditemui di koperasi atau kantin yang tersedia. Terbukti dari beberapa makanan yang langsung habis terjual ketika bazar dibuka. Terlepas dari hal itu, bazar tersebut juga disambut dengan antusias oleh angkatan 2022 sendiri. Terlihat dari pelayanan yang diberikan selama bazar berlangsung. Ini bazarnya adalah perdana yang diadakan oleh angkatan 2022. Namanya itu Bazar 2 Muharram angkatan 2022. Tujuan diadakan bazar ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Di sini kita mempunyai beberapa produk, yang mana produknya itu kita ambil dari masyarakat luar, dan infak yang kita ambil adalah 10%. Dengan adanya infak tersebut, kami itu bisa menambahkan sedikit laba atau produk yang akan dilaksanakan oleh angkatan 2022 ini untuk wilayah Al-Hasyimiyah. Uniknya, bazar Muharram ini berlangsung cukup singkat, mulai dari jam 4 sore sampai pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Antusiasme yang tinggi dari para santri dapat dirasakan sejak awal persiapan bazar, di mana para santri sudah mengerubungi area sekitar bazar dan menunggu dengan tertib sampai bazar dibuka oleh angkatan 2022. Nura Rahmianatul melaporkan. Roti coklat, makanan basah yang tak pernah terlupakan. Teksturnya lembut, coklatnya juga lumer. Yuk buruan-buruan ke koperasi wilayah sebelum kehabisan. Lagi lapar, tapi bingung mau kemana? Wajib mampir ke Cireng Mama Lempo. Cireng renyah, gurihnya nampol, siannya melimpah. Cuma 1000-an aja, dijamin bikin nagih di setiap gigitan. Cocok buat cemilan nongkrong atau bekal jalan sore. Yuk buruan cobain Cireng Mama Lempo. Murah, enak, bikin happy. Lelah, haus, tapi isi dompet cuma 10.000. Tenang, Milky Way selalu punya cara buat nyelamatin hari kamu. Dark Choco dingin, manisnya pas, dan yang penting, dompet aman. Satu seruput langsung seger. Mood balik 100%. Milky Way, nikmatnya nggak perlu mahal.
lapar? Kenal ini produk kita, Chicken Soyu. Rasanya yang enak dan cita rasanya yang gurih. Kinagi euy. Dengan proses memasak yang hati-hati, kami mengolah daging ayam kualitas terbaik menjadi Chicken Soyu. Oleh karena itu, rasanya tidak diragukan lagi. Pinginnya seger-seger buat temenin makan bareng Chicken Soyu. Tapi bingung mau temennya pakai apa. Eits, jangan khawatir, kami juga menyediakan es teh manis loh. Iya, kita menyediakan es teh manis, hanya 3.000-an saja loh. Murah kan? Tunggu apa lagi? Ayo pesan sekarang. Naiknya air laut di Pantai Gerinting, Karanganyar, Paiton, Kabupaten Probolinggo pada Kamis 27 Juni 2025 tidak menyurutkan antusiasme pengunjung. Meski ombak cukup besar hingga mengikis bibir pantai, warga tetap memadati kawasan wisata ini untuk bermain dan menikmati suasana di laut. Kondisi air laut di Pantai Gerinting tercatat mengalami peningkatan ketinggian pada Jumat lalu, disertai gelombang yang lebih besar dari biasanya hingga mencapai bibir pantai. Meskipun demikian, fenomena alam ini tidak menyurutkan minat para pengunjung. Mereka tetap menikmati aktivitas berenang dan bermain air bersama keluarga maupun teman, seraya memanfaatkan momen liburan di tepi pantai. Akibat fenomena pasang air laut, sejumlah sampah seperti plastik, ranting, dan sisa makanan terakumulasi di beberapa titik sepanjang Pantai Gerinting. Naimah, salah satu pengunjung, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut sedikit mengganggu kenyamanan berwisata. Kalau menurut saya tidak terganggu, tapi cuma takut terbawa arus karena pada hari ini saya pergi ke sini ke Gerinting ini tidak seperti biasa, ombak ini besar. Mungkin karena cuaca mungkin sekarang musim hujan, jadinya ombaknya besar. Tidak takut, cuman takut terbawa arus dari ombak tersebut. Kendati demikian, ia bersama sebagian besar pengunjung tetap memilih untuk bertahan dan menikmati panorama pantai yang memanjakan mata. Sebagai upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan, pihak pengelola diharapkan segera melakukan pembersihan area pantai dari tumpukan sampah. Di samping itu, masyarakat setempat juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut, khususnya ketika gelombang sedang tinggi guna menghindari risiko yang tidak diinginkan. Panasnya siang hari bikin kamu lelah dan haus. Inilah dia, es teler segar, sahabat terbaikmu di tengah terik cuaca tropis. Terbuat dari buah-buahan pilihan terbaik, alpukat yang lembut, kelapa muda yang kenyal, nangka wangi yang menggoda, ditambah susu kental manis yang melimpah, dijamin bikin kamu jatuh cinta sejak suapan pertama. Lokasinya tuh di Jalan Paiton, Kota Anyar. Murah loh, dari harga 5.000 sampai 15.000 aja kok. Jadi tunggu apa lagi? Mau dong. Nih. Aku tapi. Enak gak? Ini sih enak banget. Iya, ini worth it loh harganya. Coba tebak harganya ini berapa? 1 juta? Enggak, itu tuh mahal.
Ini sudah sama styrofoamnya loh. Sama ininya dijual. Ya enggak lah, ini jual terpisah. Ya udah. Pentol, camilan kenyal khas Indonesia yang gurih dan bikin nagih. Cocok dinikmati kapan saja, harganya ramah di kantong. Nikmati sensasi lezat pentol, teman setia di setiap suasana. Pentol, rasanya bikin jatuh cinta. Pembacaan doa bersama sebelum berangkat ke sekolah kini menjadi agenda rutin setiap pagi di asrama reguler SLTP wilayah Azania. Melalui kegiatan ini, para santri dibiasakan untuk mengawali aktivitas dengan nilai-nilai religius, sekaligus menanamkan pendidikan karakter dan membangun spiritualitas sebagai bagian dari pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia. Pada pagi hari, seluruh santri di asrama reguler SLTP wilayah Az-Zainiyah berkumpul di halaman asrama untuk melaksanakan pembacaan doa sebelum berangkat ke sekolah. Dengan dipimpin oleh salah satu siswi asrama yang dibina oleh pengurus asrama, mereka bersama-sama memanjatkan doa agar diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalani aktivitas belajar. Kegiatan pembacaan doa ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi juga merupakan bagian dari pembelajaran akhlak dan adab yang diajarkan di pondok pesantren. Pembiasaan membaca doa sebelum berangkat sekolah ini untuk mengajarkan adik-adik tentang pentingnya memulai sesuatu yang baik dengan membaca doa. Kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari seluruh santri dan pengurus di pondok pesantren Nurul Jadid. Dengan membiasakan diri berdoa sebelum berangkat sekolah, para santri diharapkan dapat lebih fokus dan termotivasi dalam menuntut ilmu. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Ahmad Mirzak pamit undur diri. Sampai jumpa.